Oke guys, ketemu lagi sama Young Dead, ada Ale Aulia. Dan saya juga ada Agi Ginanja. Kita masih di suasana Ramadan pastinya, work from home juga. Work nggak sih? Tidak. Aduh, ya banyak PR yang pasti ya, PR rumah tangga. Tapi ya pasti kita masih bakal ngobrol sama teman-teman kita. Kalau kemarin kita sempat ngobrol sama Ica di Amerika, sekarang teman kita ada Mia Alexa yang ada di Kanada. Hehehe. Halo Mia. Nah nge-lag. Oke, tapi pas tapi nya nge-lag pas. Ya bagus ya. Nih, Ya, coba yang kita pasti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mia seputar kondisi di sana seperti apa. Kita bandingin sama di Indonesia, di Kanada kebijakan pemerintahnya seperti apa. Terus bantuan dari pemerintah ya concernnya terhadap penduduknya seperti apa. Bahagia nggak di sana gitu kan? dulu dong. Yes, ada Mia Alexa yang ada di Kanada. Luar Halo, biasa. Mia. On banget, on. Pakai two-way cake. Betul, Le, satu hal yang bikin aku kangen sama Ale apa coba? Apa sih? Aku kangen dibedakin sama kamu tau. Sebenarnya mah Korea sih kabarnya ge ngebedakan. Tapi baiklah. Jadi kalian selama ini syutingnya di rumah gini? Ya, jauh-jauhan? Iya. Kan work from Iya home. Tuh harus. Gini Gimana Mia. lagi? Kanada di lockdown nggak? Kanada lockdown nggak? Di sini judulnya bukan lockdown, tapi kita practicing social distancing. Sama di sini PSBB di sini mah. Aman. Pembatasan sosial Apa berskala PSBB? besar. Pembatasan sosial Oke. berskala besar. Oke, sekarang kasih tahu dulu Mia teh Kanadanya di mana? Terus sama siapa tinggal di sana? Udah berapa lama juga? Aku di sini, aku pindah ke Kanada 2 tahun lalu, jadi tinggal di sini udah 2 tahun. Tinggal di provinsi Quebec, di kota Montreal. Oh, Quebec. Tinggal di Quebec. sini sama suami. Oh, Oke. sama suami. Oke. Suami orang Kanada ya? Mia saat ini Orang kerja. Prancis. Orang Prancis. Enggak, ibu rumah tangga aja. Lagi. Oh, ibu rumah tangga. Tapi suami kerja ya? Iya, kerja. Oke. From home. Kondisi pekerjaan gimana? Kerjaan, alhamdulillah kalau suami aku karena dia kerjaannya banyak di komputer, jadi dia bisa work from home. Jadi dia udah ditetapin sama kantornya dari 2 bulan lalu sampai akhir Agustus bahwa suamiku bakal kerja dari rumah. Di bidang apa sih suaminya kerjanya? Suamiku itu di bidang pembangunan. Dulu jadi kerja di Indonesia, itu yang bikin MRT, bikin jalan layang. Waktu itu dia waktu itu dia ada proyek di Indo. Ketemu di mana? Jadi dia di sini suaminya. Ketemu di Jakarta. Kepo. Ya, Kamu mungkin lagi nembok waktu itu ya, lagi nembok ketemu suami gitu. Tah eta. Lagi ngaduk semen. Aya. Tapi maksudnya kita udah lama juga nggak ketemu ya. Senang banget bisa bertatap muka via teknologi sekarang mah ya jadinya ya. Tapi beberapa hal kita juga skip cerita tentang kamu. Jadi kita agak exciting juga apa, gitu cerita tiba-tiba gitu. Tapi, ada di Kanada gitunya ginya. Iya, kan kaget. Apal sebenarnya mah apal. Wah, jangan-jangan nah gitu kan. Jangan. Oh, bener ternyata gitu. Ya gosip cowok antar cowok lah. Pertanyaan selanjutnya di Kanada dia tinggal di rumah tinggal berarti ya? Iya, di rumah. Di rumah tinggal, terus berarti sebenarnya memang kalau suami kerja kantoran seperti biasa, cuma dirumahkan bahasanya mungkin ya? Di rumah, iya kerjanya dari rumah. Dirumahkan, oke. Jadi sekarang social distancing, pertanyaan yang paling standar, disiplin nggak sih masyarakat di sana? Banget. Oke. Makanya itu kita tanggal 4 Mei sudah bisa buka lagi. Karena orang-orangnya nurut, jadi di 4 Mei mah udah lewat kita bener diam di rumah. 4 kemarin Mei. dong. 14 Mei, sorry. 14 Mei minggu depan. Oke. Sudah mulai buka lagi. Bertahap. Maksudnya tuh buka lagi itu peraturan social distancing ya, maksudnya mungkin tempat-tempat dengan yang membuat keramaian itu ditutup berarti kan saat ini kan?
Iya, jadi mungkin kata-kata yang tepat bukan lockdown, tapi di kita close down kemarin. Jadi semua semua toko-toko, restoran, tempat-tempat umum semua di sini tutup, kecuali hal-hal esensial seperti rumah sakit, farmasi, supermarket, kantor polisi, dan yang unik ada 2, tempat jual alkohol untuk beli wine, bir, dan lain-lain, dan tempat jual marijuana. Jadi 6 tempat ini, hanya 6 tempat ini yang buka di sini karena marijuana dan alkohol dinilai sebagai hal esensial di Kanada dan di sini legal. Jadi itu buka. Udah si Ale bagi hayang kali itu tuh Mi. Udah nyobain belum? Udah nyobain. Udah tuh. Tapi nggak seenak yang ilegal sih. Iya. Kenikmatan. Oke, Mi. Pertanyaan selanjutnya lebih agak ke personal mungkin ya. Maksudnya kita kan di sini keresahannya banyak hal tentang ekonomi akhirnya. Apalagi sudah selama ini berarti kan kurang lebih kita udah mau udah 2 bulan kurang lebih ya. Udah 2 bulanan gitu kita tidak apalagi kalau saya bahasanya sama Ale ya, kita juga sebenarnya pekerja harian, buruh harian lah bahasanya. Kalau lu kerja ya dibayar, kalau enggak ya enggak gitu kan. Akhirnya banyak profesi yang seperti kita cukup menguras mental dan tenaga dan tabungan yang pasti. Nah, kalau misalkan Mia dengan suami kebetulan memang kantornya hanya dirumahkan. Nah, tentang perihal salary, gaji, pemasukan gitu, itu terganggu nggak si suami? Kalau aku pribadi, keluarga aku sama keluarga-keluarga terdekat yang aku tahu ya. Jadi suami di sini di Kanada, orang-orang bukan yang kehilangan pekerjaan, tapi orang-orang yang tidak memungkinkan untuk bekerja karena adanya pandemik ini, mereka dikasih tunjangan $2,000 per bulan. $2,000 per bulan ya? Per bulan, ya. Wow. Per bulan ya. Jadi, iya, jadi pemerintah di sini mereka menyediakan budget besar sekali buat melindungi warganya biar mereka tetap bisa hidup nyaman, biar nggak kesulitan. Jadi mereka sediain budget sendiri untuk itu, hanya untuk itu. Ya berarti kalau di kita luar mereka bikin rumah sakit ekstra dan lain-lain ya. Kita dulu food supply ke supermarket itu dulu. Kalau dihitung 9.000-an ya, Kanada itu 9.000 ya? 11.000. 11.000 kali 2. Wah, 22 juta tuh. 22 juta. Karena di sini biaya hidup mahal, Le. Berapa? Biaya hidup ini aja yang basic aja berapa tuh? Basic belanja gue kurang lebih lah. Iya. Gue belanja dengan kondisi 2 orang. Karena kita kalau anak-anak, karena kita share custody anak-anak dengan mamahnya, jadi anak-anak di sini cuma half time. Gue belanja itu budget grocery supermarket itu $200 per minggu. Berarti 800 ya. Sebulan kurang lebih. Masih banyak. Berapa sebulan? 800-an kurang lebih ya. Iya, 800. Sekitar 10 juta sebulan untuk makan aja. Untuk belanja bulanan. Untuk belanja bulanan. Berarti sisa 1.000. Listrik itu sekitar kalau rumahku itu sekitar $300 sebulan, 3 jutaan, 3.500. Bensin dan lain-lain sisanya mungkin seperti itu. Berarti masih ada sih. Apalagi kalau misalnya penghasilan si suami terganggu nggak? Maksudnya ada suamiku alhamdulillah. Malah sama kantornya dikasih biaya lebih untuk biaya beli. Iya, mereka jadi kalau kantorku pribadi dikasih duit lebih sama kantornya untuk bikin kayak if you need to buy working desk, kalau kamu mau beli meja di rumah untuk biaya internet, biaya listrik, malah ditambahin sama kantornya. Ini perhatian biar kita tidak terbebani ya, bager pisan. Terus kalau kemarin kita sempat ngobrol sama yang di Belanda. Jadi mereka itu kalau ke groceries itu ada peraturan harus membawa troli. Jadi kalau selama trolinya masih ada, jadi masih diperbolehkan masuk 1 orang 1 troli. Betul. Jadi kalau trolinya habis, disediakannya tuh hanya 10 misalnya gitu ya. Kalau trolinya habis, berarti tidak bisa masuk. Nggak boleh ada peraturan masuk. gitu juga nggak di sana? Ada. Oke. Jadi sebelum kita masuk supermarket, antriannya panjang banget. Yang pasti setiap yang ngantri
2 meter jaraknya, itu udah pasti. Terus sebelum masuk, jadi kita nggak boleh bawa troli dari luar. Trolinya sekarang disimpan di dalam, karena biar dengan begitu mereka bisa tahu berapa jumlah orang yang ada di dalam. Dan itu trolinya udah mereka bersihin. Jadi dan kita nggak boleh datang lebih dari 1 orang. Jadi kalau aku datang sama suami nggak boleh masuk dua-duanya. Suami di parkiran aja masuk gitu ya? Satu-satu. Suami di parkiran. Kita masuk, sudah dikasih suruh cuci tangan dulu, biasa. Terus troli yang mau kita pakai mereka bersihin dulu, terus trolinya dikasih sama kita. Kalau trolinya habis, berarti belum boleh ada lagi yang masuk sebelum antri aja ya. Oh, berarti sama kayak di Belanda gitu. Terus ada peraturan yang lain nggak di fasilitas-fasilitas umum yang mungkin bisa jadi contoh buat di Indonesia gitu? Karena kan di Indonesia mah ya masuk asup we gitu. Tapi beberapa juga kayak di Gria nih di Arca Manik di Bandung, anak di bawah 12 tahun nggak bisa masuk. Jadi gue udah aja nunggu di parkiran sama anak gue gitu kan. Sama Gitu. bersama seperti itu. Anak-anak nggak boleh masuk, nggak boleh bawa bayi, nggak boleh lebih dari 1 orang. Terus ditanya mau beli apa? Misalnya gue bilang mau beli daging, mereka akan bilang, oke, daging letaknya di aisle nomor sekian, di gang nomor sekian. Jangan kemana-mana lagi ya. Jadi beli cuman yang kamu butuhin. Kalau pengen sambil lihat-lihat doang nggak bisa? Bisa. Misalnya nah ini tambahannya mungkin di Walmart. Kalau gue belanja ke Walmart, misalnya gue mau belanja bulanan, kan nggak bisa di satu aisle, harus puter-puter. Ya, harus puter-puter. Walmart ini menurut gue lebih ekstrim karena ketika kita di dalam supermarket, meskipun orangnya jarang, mungkin gue sama sekali bisa lihat orang di sekitar supermarket sekitar gue tuh kayak yang jauh gitu loh. Jadi nggak banyak orang di supermarket karena dibatasin tadi itu kan. Akan ada petugas si Walmartnya tuh di tiap lorong. Iya. Di gang, tadi orang ngomong gang. Ya itu non gang, bener gang. Bener. Dan di Riung Bandung mah, gitu Riung Bandung mah. Gang di Bandung. Aduh, ya Allah Gusti kata Santosa. Riung Bandung. Di tiap lorongnya itu ada petugas Walmart. Misalnya gue pergi ke baking area gitu. Terus nanti ditanya dari jauh, what do you need gitu. I need 2 flour, 1 sugar. Terus nanti dia ambilin kasihin ke kita. Jadi kayak gitu. Di lorong-lorong yang favorite aisle. Tadi Mia nanya, kalau misalnya lockdown dibuka emang nggak takut sekolah? Sekarang balik lagi pertanyaannya, dibalikin. Kalau di Kanada kan tanggal 14 Mei dibuka, nggak takut apa sekolah? Tanggal 14 Mei yang tadi gue bilang adalah kita akan buka bertahap. Bertahapnya di sini seperti apa? Gardery, tempat penitipan anak, bukan sekolah ya. Kalau sekolah masih tutup sampai September. Gardery itu tempat penitipan anak alias playgroup gitunya. Itu akan buka untuk orang tua yang akan mulai bekerja lagi, tapi yang di essential service seperti polisi. Yang kayak gitu, yang kerja-kerja di garda depan. Jadi kayak anak-anakku nih, karena papanya kerja kantoran, mereka nggak akan bisa balik ke gardery dulu karena mereka tidak diprioritaskan. Anak-anak suster, anak-anak dokter itu dulu yang dibuka. Gitu. Jadi berarti dipikirin sedetail itu ya di sana ya? Sedetail itu. Kita waktu korban masih ratusan itu kita udah close down. Jadi kita nggak nunggu dulu sampai ribuan. Kita udah close down. Makanya sekarang 14 Mei kita udah bisa buka lagi tapi secara bertahap. Hanya memprioritaskan orang-orang yang bekerja di garda depan. Oke. Tadi saya dengar juga Mia tuh sempat berencana untuk pulang Mei kan ke Bandung kan. Jadi mau berencana lebaran di sini juga. Nggak jadi. Karena akhirnya tidak bisa, berubah rencana seperti apa? Berubah total. Kita jadi, aku jadi cancel flight, nggak akan pulang ke Indo. Karena Air Canada, karena aku terbang pakai Air Canada. Air Canadanya juga stop operasional, mereka nggak terbang. Jadi aku nggak bisa pergi juga. Dan terlalu beresiko juga kalau aku pergi. Karena kan bukan penerbangan sejam 2 jam, Gi. Total penerbangannya itu 28 jam. Wow. Sehari lebih ya? Sehari semalam? Iya, 28 jam. Belum transitnya aku di Jepang. Terus aku itu sama suami tiap pulang ke Indo cuma dikasih jatahnya sebulan. Itu juga 2 minggu gue ngoceh. Jadi kadang-kadang cuma 3 minggu akhirnya. Terus orang kudu isolasi 2 minggu di hotel. Jadi ngapain gitu. Sorry, tiket Kanada Indonesia berapa sih kalau dirupiahin?
tiket Indonesia Kanada standarnya ya sekitar $24.000. Sekitar sial lobet 30 juta ya? Sekitar 28 jutaan ya, PP. 28 jutaan. Oke. Standar PP ya. Kalau dapat sale PP. Kalau dapat sale lumayan bisa cuman 1.700 gitu. Kalau Mia berada di Indonesia, apa yang akan Anda lakukan? Oke, jawab cepat. Kalau gue ada di Indonesia sekarang, apa yang akan gue lakukan? Tapi jangan nyinyir ya, awas Iya, mau iya. nyinyir. Nah, Ya, nggak apa-apa lah. Apa-apa. Gue mah bakal takut. Yang pasti, yang pertama tadi gue bakal kenali cara penularannya gimana. Dan karena gue sudah tahu cara penularannya gimana, gue bakal banyak diem di rumah. Dan gue bakal takut karena tahu orang-orang di sekitar gue akan banyak yang mengacuhkan. Jadi aku merek cicing di imah reksieun. Itu. Awas mau nyinyir. Soalnya ya gitu teh gini apal ya warga plus 62. Sieun. Tuh kan teh pulang ke Indonesia teh mau nyeblak gitu, imo. Cicing. Oh, eta Kalian ada pertanyaan-pertanyaan? Oh, ibu serius. Maksudnya Nggak apa-apa. tapi bener, Le. Aku tuh, Le, tiap mau pulang ke Indo, aku selalu bikin list pulang ke Bandung, rek naon wae. Ya, rek naon wae, Udah Ci. ada Yang list. berarti kan nggak ada di Kanada dong, apa coba mau ngapain? Nggak ada. First yang pengen gue datengin banget Imah Babaturan, Tidak Cuanki bisa. Serayu. Tidak bisa, tutup. Bener sih ya, nanti kalau gue kesana, Tutup. tur jajan ya, kita bikin vlog jajan Ya, ya. sok. Oke, siap. Bener ya. Dua hal itu nggak bisa sekarang. Tutup. Serayu tutup. Tutup, Serayu tutup. Cireng Cipaganti. Ting. Nggak itu. Ting, tah sore juga bukan. Terus apa lagi? Sate Cibungur, Cianjur. Cibungur ada kalau nggak salah. Dan gini aku banyak lah listnya mah pokoknya. Siap. Mi, thank you banget ya Mi ya. Jadi udah apa? Thank you, Mi. Terima kasih Mi. Thank you banget. Nanti kalau ada ini lagi kita ganggu lagi nggak apa-apa ya. Boleh channelnya Mia disebutkan juga kalau misalkan teman-teman mau boleh, cek boleh. Apa channelnya? Channel YouTube-nya Mia Alexa, MIAALEXA. Instagramnya juga sama. Ya, di-subscribe Oke. juga ya, guys. Oke, terima Thank you. kasih. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Mia, terima kasih. Agi, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen, guys. Channelnya Young Dad. Terima kasih Young Dad. Dadah. Obrolan lebih panjangnya bisa kamu dengerin di Spotify ya.